Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Abi yang soleh dan soleha? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang di kelas 5 di tahun ajaran baru, tahun pelajaran 2021-2022. Dan kita masuk pada pembelajaran semester 1. Saat ini Abi Muslim akan menyampaikan materi pembelajaran fikih kelas 5. Pelajaran 1, Zakat Fitrah. Anak-anak bisa membuka buku fikih dari halaman 1 sampai dengan halaman 9. Salah satu kewajiban sebagai umat Islam adalah mengeluarkan zakat. Zakat merupakan ibadah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim. Zakat juga termasuk rukun Islam dan menjadi salah satu unsur penting bagi tegaknya agama Islam. Dalam Al-Quran, banyak sekali ayat yang memerintahkan kepada setiap umat Islam untuk menunaikan zakat. Secara umum, zakat dibagi menjadi dua, yaitu zakat harta dan zakat fitrah. Menurut bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu zakatun, yang artinya suci, bersih, subur, berkah, dan berkembang. Sementara, menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta yang diberikan oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat kepada orang yang berhak menerima zakat. Setelah mengetahui apa itu zakat, kini kita akan mempelajari salah satu jenis zakat yang setiap tahunnya dikeluarkan oleh umat Islam, yaitu zakat fitrah. Pendalaman materi. A. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap individu dengan maksud untuk membersihkan jiwa dan amal perbuatannya dari sifat-sifat tercela. Ada pula yang menyebutkan bahwa zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan berupa makanan pokok dengan ukuran tertentu menjelang berakhirnya bulan Ramadan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Zakat fitrah disebut juga dengan zakat fitri, yang berarti berbuka, karena zakat tersebut diwajibkan bersamaan dengan datangnya Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal, yaitu hari raya di mana umat Islam diwajibkan berbuka setelah sebulan penuh mereka berpuasa di bulan Ramadan. Selain itu, zakat fitrah juga dinamakan dengan zakat al-abdan dan ar-ru'us atau zakat badan dan kepala. Karena zakat tersebut diwajibkan atas setiap orang Islam tanpa kecuali, tidak peduli besar atau kecil, tua atau muda, laki-laki atau perempuan, miskin atau kaya, merdeka atau budak. Dinamakan zakat fitrah diambil dari kata al-fitrah yang berarti penciptaan, yakni kembalinya manusia menjadi suci seperti awal penciptaannya. B. Hukum zakat fitrah. Setiap menjelang Idul Fitri, setiap umat Islam diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya fardu ain, yakni suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut: "Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Artinya, dan laksanakanlah solat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dalam hadis Rasulullah SAW juga dijelaskan tentang kewajiban mengeluarkan zakat fitrah sebagai berikut. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri dhahratan lis-saimi min al-lagwi war-rafath wa tu'matan lil-masakin faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun min as-sadaqat. Artinya, Abu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, berarti ini merupakan zakat yang diterima
dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Zakat fitrah mulai diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriah, yaitu tahun yang sama diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan. C. Ketentuan zakat fitrah. 1. Orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah disebut muzakki. Syarat-syarat orang yang mengeluarkan zakat fitrah yaitu Islam dan mampu, artinya memiliki harta untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan dan mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungannya. Jika ada seorang anak lahir sebelum matahari tenggelam di akhir Ramadan, maka bayi itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya dan menjadi tanggungan orang tuanya. Akan tetapi, jika seorang anak lahir setelah matahari tenggelam, maka tidak ada kewajiban baginya mengeluarkan zakat fitrah. Demikian juga apabila ada seorang muslim meninggal sebelum matahari terbenam di akhir Ramadan, maka ia tidak berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. 2. Jenis zakat fitrah yang dikeluarkan. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan berupa makanan pokok penduduk setempat pada zaman Rasulullah SAW. Makanan pokoknya adalah kurma, anggur kering atau kismis, gandum, dan keju. Karena itu, zakat fitrah dikeluarkan berdasarkan makanan-makanan pokok tersebut. Namun, bagi masyarakat Muslim Indonesia, jenis zakat fitrah yang dikeluarkan adalah beras, karena merupakan makanan pokok penduduk setempat. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan oleh setiap umat Islam adalah 1 sa', yaitu 3,5 liter, berdasarkan Badan Amil Zakat Nasional tahun 2020. Makanan pokok atau beras dan hanya dikeluarkan sekali dalam setahun. Sebaiknya, ketika kita mengeluarkan zakat fitrah, hendaknya dilebihkan sedikit dari ketentuan yang diwajibkan, karena ada kemungkinan makanan pokok yang kita keluarkan terdapat tanah, jerami, atau semisalnya yang bisa jadi dapat mengurangi dari ketentuan zakat fitrah yang sepatutnya dikeluarkan. 3. Waktu mengeluarkan zakat fitrah. Waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah sebagai berikut. A. Waktu zawas atau boleh, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sejak awal bulan Ramadan. B. Waktu wajib, yaitu mengeluarkan zakat fitrah apabila matahari telah terbenam di akhir bulan Ramadan. C. Waktu afdol atau utama, yaitu mengeluarkan zakat fitrah sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. 4. Orang yang berhak menerima zakat fitrah. Dalam kehidupan di dunia ini, ada orang yang kaya dan ada pula orang yang miskin. Di antara orang kaya dan orang miskin, hendaknya harus saling tolong-menolong sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam. Orang kaya harus mengeluarkan zakatnya untuk membantu orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu. Orang miskin atau orang-orang yang tidak mampu berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat dinamakan mustahik dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ada 8 golongan asnaf sebagai berikut. A. Fakir, yaitu orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak memiliki harta. B. Miskin, yaitu orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya. C. Amil zakat, yaitu panitia yang menerima dan membagikan zakat. D. Mu'allaf, yaitu orang yang baru masuk Islam dan masih lemah imannya. E. Riqab, yaitu budak yang ingin memerdekakan diri dengan membayar uang tebusan. F. Gharim, yaitu orang yang banyak hutang untuk kebaikan dan tidak mampu mengembalikannya. G. Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk kepentingan agama di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. H. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh atau musafir untuk tujuan yang baik. D.
tata cara mengeluarkan zakat fitrah. Tata cara mengeluarkan zakat fitrah menurut ketentuan Islam adalah sebagai berikut. 1. Kita tentukan makanan pokok yang terbaik, minimal sama dengan yang kita makan sehari-hari. 2. Pisahkan makanan pokok tersebut sesuai dengan ketentuan. Lebih baik dilebihkan daripada berkurang. 3. Berniat mengeluarkan zakat fitrah. Jika dilafalkan, salah satu contohnya sebagai berikut. Niat untuk diri sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Niat zakat untuk orang lain. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an fulanin aw fulanatin fardan lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk fulan atau fulanah, fardu karena Allah Ta'ala. Dengan catatan, kata fulan atau fulanah dapat diganti dengan nama orang yang akan dikeluarkan zakatnya. 4. Menyerahkan langsung kepada orang yang berhak menerima zakat atau melalui panitia zakat yang ada di lingkungan masjid, musola, ataupun lembaga zakat lainnya. 5. Ketika panitia zakat atau amil zakat atau seseorang yang menerima zakat dari orang lain hendaknya melafalkan doa sebagai berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa barakallahu fima abqaita waj'alahu laka tahuran. Artinya, semoga Allah memberikan pahala atas apa yang engkau berikan, dan semoga Allah memberikan berkah atas harta yang engkau simpan dan menjadikannya sebagai pembersih. Hikmah zakat fitrah. 1. Bagi orang yang mengeluarkan zakat atau muzaki. Adapun hikmah zakat fitrah bagi orang yang mengeluarkan zakat adalah sebagai berikut. A. Untuk menyempurnakan iman seseorang. B. Menyucikan diri dari sifat-sifat tercela seperti kikir, sombong, dan lainnya. C. Dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. D. Terhindar dari siksa api neraka. E. Meningkatkan rasa peduli terhadap sesama. F. Sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Bagi orang yang menerima zakat atau mustahik. Adapun hikmah zakat fitrah bagi orang yang menerima zakat adalah sebagai berikut. A. Dapat meringankan beban ekonomi yang dihadapi. B. Mempererat tali silaturahmi antar sesama muslim. C. Terhindar dari perbuatan maksiat. D. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak Abi yang soleh dan solehah, setelah memperhatikan seluruh video pembelajaran dari awal tadi, Abi berharap anak-anak dapat mengetahui apa itu zakat fitrah, kemudian zakat fitrah berupa apa saja, dan zakat fitrah dikeluarkan seberapa banyak, hukum mengeluarkan zakat fitrah bagi seorang muslim. Kemudian, zakat fitrah dibagikan kepada 8 golongan, kalian bisa sebutkan, dan istilah atau sebutan bagi orang yang mengeluarkan zakat dan orang yang berhak menerima zakat. Dan terakhir, yang perlu kalian ketahui adalah tujuan dari mengeluarkan zakat fitrah. Sekian untuk materi hari ini, Abi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.